Hidup minute, Alter Ego, ya di first pick dan seperti biasa. Iya. Depan juga. Iya, kita pikir tadi mungkin dari first pick itu akan kemana gitu ya, pernah kayak itu Lukas lah atau gimana lah. Tadi kita sempat mikir kalian sampai ke kalian. Iya, makanya aku cukup terkejut sih. Pas kayak kalian lepas, Lukasnya juga lepas. Ayo dong, Lukas lagi dong, lihat combo itu rasakan atau ada juga berubah coy. Dijakil ya, Iya, apalagi dengan patch kemarin ya terakhir ya. Dua patch terakhir kan sempat tuh Lukas tuh kena buff. Biju damanya kemarin sebelum patch kan geli-geli. Sekarang kan efeknya Benar. kaget ya. Kaget. Nah, first pick untuk Alter Ego nih. Kalea open, tapi Harry juga. Aku lebih setuju kalau misalkan Kalea dulu ya main, tapi tetap main yang follow up damage-nya instan gitu loh. Patrick, Lunox, Beatrix, Nari juga nggak masalah. walaupun scaling ya. Walaupun scaling ya, walaupun harus nunggu 10-12 menit. Atau amankan langsung Selena yang jadi Suyu. Kayaknya terlalu cepat sih kalau misalkan Selena versus scaling. Oke, Suyu terlebih dahulu. Menurut gua buat Alter Ego gak ada kata terlalu cepet, Be. Oh, Cici first pick juga First menang. pick aja aman. Oke. Berarti mereka deny dulu Suyonya. Mereka tidak ingin membiarkan Albert mendapatkan Suyo. Kalian gue sebenarnya ya kalau ngomongin kalian cisit, jujurnya gue kurang suka dari sinerginya mereka. Tapi pressure early-nya tetap Sebagai dua mid plan kan? Iya. Gimana kalau dia XP ternyata? Nah itu kan beda lagi. Ya, let's say kayak Choshin Show biar lebih cepet clear-nya. Iya, dia pegang pressure early-nya. Iya, karena ada pertimbangan-pertimbangan khusus kayaknya. Karena aku juga terlalu sering bilang kalau misalkan Kalea dan Choshin ini sebenarnya bukan sinergi yang bisa instant pick off. Ya. Karena dia tetap butuh third party-nya, tetap butuh orang ketiganya. Setuju. Tapi kalau pressure early-nya tetap kuat. Tetap kuat. Karena ya Kalea pasifnya dari cisit dengan counter-nya. Mungkin dia tinggal hero ya targetnya ya. Iya, ketika mengambil pick off itu yang agak susah. Gatot tinggi. Oh, iya, untuk menjawab Choshin ya ternyata. Farming speednya mungkin bakal lebih diuntungkan bagi Giv karena pop damage-nya jarak jauh juga. Lukas. Wah, ini dia. Bisa. Kalau 40. Tergantung price list katanya. Oh gitu. Iya. Oh ya 40 sih saya gak bingung. Iya makanya kan. Biasanya kan di atas apa kalau super grip 1 juta dari Bocul pesan lu main Lukas tuh. Oh iya ini keluar Lukas. Tapi kini ini di jungle, Be. Harusnya sih karena pick atas ya dan tentunya langsung ke Ben Valen ini kelihatan banget sih. Lukas jungle. Gue sih lebih karena ini auto aja sih. Nah ini udah basic-nya banget nih, Prof ya. Kalian diambil second pick Udah. Terus tutup Valennya. Iya, walaupun di sebelah sudah terlihat ada tapi kemungkinan besar Alter juga masih bisa digunakan. Apalagi kalau kita lihat kayak Gatot kan jatuhnya udah jadi first man atau second man pun oke. Nah ada kemungkinan besar kalau misalnya ternyata Lukasnya bakal dijadikan sebagai jungler, mungkin Cici yang bakal digunakan nantinya sebagai matchup yang bagus untuk di area turtle. Lumayan ganggu soalnya kan. Ini dua orang udah bisa langsung kopi sama Valen dengan sangat-sangat nikmat. Iya. Ben Valennya on point banget. Nah kalau ngomongin XP gimana baru tukar Povius? Povius tuker sama Cici. Iya. Kayaknya masih oke sih. Atau kalau mau ya adu lagi Cicinya sama tipikal hero yang bisa memberikan efek change sisi balance. Lukas punya sisi, Kalea punya sisi, Cici punya sisi, bawa Arlot. Arlot bawa Cici lumayan nih. Iya. Kalau matchup sama Cici ya. Iya. Dan ini kita memang sih bisa dibilang persentasenya lumayan tinggi bahwa Lukas ini akan ada di jungle. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga loh. Ada chance sedikit Lukasnya ada di XP. Cosplay Kodelin boleh. Kodelin ada yang cosplay Kodelin. Oh, marah. Iya. Tenang ya. Nanti kita lihat seperti apa responnya ya. Responnya ya. Oh dia cosplay Kodelin di depan Alter Ego. Iya makanya. Biar playernya semangat. Iya biar playernya semangat, biar inget gitu loh. Wah, ini kalau kalah nih ada sesuatu nih nanti. Tapi Mas Kov, ini hero yang sangat menjadi tanda tanya. Bagus atau terlalu bagus? Balik ke decision ya. Balik lagi. Decision. Ini udah ada kan untuk ini Mas Kovnya? Iya. Untuk decision Mas Kov yang terlalu over lagi harusnya udah nggak ada. Seharusnya harus ada reminder ya lagi ya. Pertama bagi Erlang sekarang
agar bisa menjawab bahwa yang kemarin itu emang lagi momen aja. Oke. So 2 pick langsung sih berarti. Kari diambil oleh Cici. Masih dengan yang tadi udah sama kita mention ya. Tapi kalau boleh jujur, di sini Karinya nggak punya combo sama sekali. Itu dia. Dan aku lebih suka, kalau boleh jujur, aku suka Beatrix Scheme. Karena yang ke belakangnya nggak ada sama sekali loh di sini. Aku tak kenapa sebenarnya di sini Nathan. Mantap ya? Iya, Nathan hybrid defense terbaik so far bro. 15 menit ke atas ini. Itu dia, dia punya Aldrigo di atas 15. Oke, tapi untuk Evo sekarang mereka masih punya satu pick lagi, mungkin tertuju bisa ke Narco, bisa ke Ki. Dan jawaban tersebut, apakah akan tertuju ke hero seperti Badang yang tadi mungkin sempat kita lihat tadi masih Weo Atau Heavy CC. atau Heavy CC? Mungkin akan membawa ke Tigreal lagi. Ini kan sebelumnya ya, dua-duanya. Udah beberapa spot yang cukup kontroversial. Itu makanya. Sekarang keluar lagi di satu. Dan semoga kita akan melihat momen mereka sudah dewasa. Mereka sudah bisa. Sudah bijak. Iya, satu informasi kalau Spear of Destruction kena bisa loh ada opsi gak pindah gitu. Iya, itu dia. Sabar dulu teman-teman, karena nanti akan kita lihat di game. Langsung saja. Seru nih ya. Game yang kedua akan berakhir seperti apa karena drafiknya sudah dilakukan. Masing-masing hero sudah diamankan. 1-0 sudah dilakukan oleh Alterigo. Apakah mereka sepuas game yang pertama? Ataukah Evos akan membalaskan di game yang kedua? Apakah skor ini akan langsung ditutup dengan kemenangan oleh Alterigo? Jadi langsung saja Piala Arena untuk melihat itu semua. Mana suaranya? Let's go. Pembuktian nih. Apakah ada tren positif clean sweep seperti di hari kemarin? Atau ada drama pengejaran satu sama nih? Nanti sebelum masuk di game yang ketiga dari Typical Hero yang mirip sejujurnya Alter Ego. Mereka masih punya pressure yang sama di game sebelumnya. Masih cukup santai ya mereka dengan lainnya masing-masing. Isi dulu, farm dulu seperti biasa. Tapi untuk Kari lagi nih. Lip, gak terlalu baik loh. Hasil yang udah didapatkan Kari di 15 ini. Dan lagi jadi pilihan loh. Jadi Kari gak bisa keluar sekarang. Yap, Vicker. Oke, sementara ada 3 player dari River bahkan sudah mulai join juga ke dalam plus pun untuk bisa mendapatkan Karina itu Wanderer. Dan di bagian atas, Erlan sudah mendapatkan bantuan bola dari Ki. Kari yang tadi kami udah bilang juga gak ada teman kombonya. Ya mungkin mencari hero late game dengan Trinity, makanya tadi kayak banyak banget opsinya Cloud, Reboot, atau ya mungkin larinya ke Nathan sebagai hybrid defender juga bisa. Pilihan Karinya ini mungkin untuk makan depannya juga bermain Facebook dan Oke, di bagian bawah Natko dan Nino. Sekarang Natkonya disir mundur sedikit tapi sudah ada Sasuke. Berhasil mendapatkan first blood-nya. Bernafas sama sekali Natko tadi gak bisa kabur juga, bahkan gak sempat untuk menggunakan spellnya. Ini benar-benar jadi ganking yang manis banget. Tambah lagi untuk sekarang pressure-nya menuju ke area dari Albert dengan Naruto. Dia ada ketaput yang sayang banget sebenarnya sih untuk dilepas. Mau gak mau sih. Waduh, Harus satu. dihilangkan satu. Tadi sebenarnya dapat satu ya. Walaupun mungkin agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan level yang keempat nantinya. Karena balik lagi setup akan dipegang duluan sama Alter Ego. Lagi buat sekarang Turtle muncul, mungkin bakal di-trigger juga untuk Unleash the Beast-nya. Atau bahkan mencari level 5 terlebih dahulu untuk Rin. Mereka kayak nggak mau Alter buru-buru karena mereka tahu kalau misalkan mereka setup sama-sama setup bahkan dua-duanya ini akan menimbulkan teamfight yang massive banget. Ya Naruto versus Sasuke nih. Iya, pertarungan di akhir. Nah, makanya lisensinya sih dari internasional turnamen terkenang. Oke, tapi Suelo sendirian itu bisa ngejagain. Coba lihat, dilempar lagi di sector bagus sekarang ada Spear of Destruction. Tapi bagian ada Oke, terjadi lah. Namun sekarang ada pergerakan kali ini membandingkan Nino sudah hilang. Tapi Turtle menjadi milik dari Alterigo. Mungkin beda tujuan sih, karena kelihatan banget dari EVOS mereka akan biarin turtle-nya. Mereka cari point kill-nya, dan mereka dapat belum ada. Wah, ini pertukaran kill dengan Turtle ya. Sekarang Nice yang target. Dia Spear of Destruction. Kayaknya Ki pun sadar damage-nya bakal kurang ya. Ki ready flicker, bisa di-ejector tadi. Tapi dia yang nggak ada damage-nya besar juga dari Moskos di awal, makanya kita expect kan. Dan jangan lupa ada Purify. Nice mungkin bakal sulit untuk ditarget ya. Dan balik lagi Nino, semenjak tadi dia menang lane ini terutama melawan Natko, tapi ternyata untuk di team fight-nya dia cukup dirugikan ya karena dia ditarget. Iya, ini mungkin
gerakan yang cukup bagus ya untuk babysit Oh. di arah Wolfnya. Nice banget ya. Decision dari Ki biar freeze-nya nggak kena yang dalam-dalam banget. Jadi makanya dibiarin untuk dilempar ejector dari Gold Biar jalan ya. ke arah dari turretnya dan sekarang berjalan. Tidak ada freeze minion terjadi di area gold lane. Tabrakan wave-nya ada di zona aman mas-masnya juga. Ya ini memang dari Crypt Equilibrium itu yang penting banget Ya. untuk semua sih harus tahu juga. Minion equilibrium ini udah jadi base banget. Kekuatan dari lane phase biasanya agar bisa menghindari freeze minion. Musuh farming kita nggak farming, wah itu rugi banget. Ya, apalagi untuk itu mempermudah ganking juga loh. Kayak bikin musuhnya out position dan nanti akan ada serangan-serangan dari si Blackmore. Jadi setup duluan jadinya. Dapat dari Herman ya. Erlan dapat dengan Spear of Misery. Sekarang Hais masih mencoba untuk melakukan serangan agresif di laning karena ini dia bawa Master Assassin. Jadi dia berani banget untuk bisa deliver damage sebanyak mungkin ketika dalam keadaan 1v1. Sama basic support juga sih dari keduanya. Cukup enak. Hunter Strike di item pertama sementara dari Albert masih juga menunggu nih. Kayaknya akan sama ya. Temponya menurun ya ketika pasca Turtle 1. Tapi Turtle 2 nih, ini dia yang akan jadi pembuktian. Apakah EVOS akan target arah hero lagi? Atau dia akan target ke arah objektif dari Turtle 1? Oke, 3 player sekarang sudah langsung menyusun. Namun sekarang Gripsia mencoba bisa masuk area dalam membuat dia terdetek gagal. Hanya saja Swallow yang berhasil diusir mundur, tapi coba lihat responnya terus-terusan maju ke arah depan, tidak bisa mengusir lagi. Ke arah beberapa player dari Alter Ego, Gripsia melihat dari kejauhan. Rewind berhasil dan dapat teman-teman dia melakukan siapa mau sakit banget, pergi ke arah badan ini. Tapi dia berjuang selamat dan tidak bisa. Nino pun menjadi korban namun masih balap yang bisa dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. 3 ditukar 2 plus Turtle yang diamankan. EVOS ambil kendali sekarang. Dan itu dia yang memang diinginkan, team fight. Bait aja dari Turtle-nya. Iya, karena balik lagi untuk EVOS mereka kuat banget dari sisi team fight-nya. Mereka punya Lucas, mereka punya Kalea. Itu dua hero ini akan bisa mengacak-acak bagaimana team fight besarnya. Walaupun tadi ya udah mendapatkan keuntungan apalagi dengan biju damai yang begitu menyakitkan. Flashnya biju Gila bro. Gila ketika bonusnya War Axe. Jadi tentu di team fight selanjutnya flash combo-nya akan memiliki special effect yang akan mengisi darah dari Lucas yang kembali. Ya, itu juga hampir aja tadi kalau misalkan ada 1 atau 2 detik lagi. Flash combo lagi. Korbannya kayaknya juga nambah lagi deh. Iya. Karena sesakit itu memang flash combo dari Lucas Jungle ya. Ya, dan jangan lupa ya, spell farm-nya juga lumayan ya. Buat isi darah, dia sustain banget di lini depan. Apalagi seperti yang kita tahu ya, energy resolve-nya akan terisi ketika dia nge-hit ke arah hero saja. Jadi mau dia hit ke area monster jungle, minion itu gak akan berpengaruh. Tapi semakin sering Lucas Haskell mau melindungi hero lawan, resolve energinya akan semakin lebih mudah untuk bisa diaktifkan. Waduh, Rewind Motion apa Guardian tidak bisa diselamatkan Ki untuk kali ini. Namun depannya berbeda, ada balasan dilakukan dan Nino menjadi korban. Tanpa unleash the beast, Albert dia dapetin kill-nya dan dia tetap ready nih untuk team fight di next round yang mungkin di Turtle. Ya, dan gak cuma itu, ingat vengeance dari Nino itu tadi ke trigger loh. Sementara Ki dia tidak menggunakan beberapa karena gak ready. Oke, di depan berbeda sekali hijau satu terakhirnya Swallow masih dari depan berhasil ini. Sasuke mencoba menyelamatkan dan tadi Nacho sepertinya hampir saja. Save juga. Keputusannya cukup baik ya. Dengan spell-nya tadi flicker sekitar Turtle. Bahkan secara Albert siapa yang mengganggu Naruto sekarang ya? Naruto akan menguasai area Turtle-nya. Nino sudah bergerak tapi Rine hadir kembali. Akan ada tantangan yang dilakukan untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Turtle tersebut. Karena Naruto masih ada di jauh dia. Akan bisa melemparkan dengan ejector kita bisa melemparkan namun berbeda satu orang lagi berhasil sekarang. Menuju sekarang Rine dapat bagian dan berhasil mendapatkan Turtle tersebut bahkan dari Swallow yang berhasil dihancurkan. Ada jackpot flash dikeluarkan. Namun sekarang Ki-nya terhambat, Ki-nya tertinggal. Ki dihancurkan. Ya, pilihan untuk tidak hadir tadi dari Nino juga. Pilih yang sudah dapetin outer dan Nino di bagian top fan bayarannya. Outer di bagian game ini mahal banget. Iya, dan Battle mungkin akan dituju. Spear of Destruction. Oke, Hais dalam keadaan sangat tidak baik. Hais ternyata dia ke depan tadi dash-nya. Tidak terduga-duga dan pas banget dari SOD. Spear of Destruction, Erwan sudah mulai bijak dalam penggunaan dari Spear of Destruction-nya. Ya, dengan kondisi Hais juga tadi yang HP-nya nggak penuh.
Jadi menjadi satu poin juga untuk kemenangannya. Dan lihat dari pergerakan Evos mereka nggak kendor, mereka tabrak. Oke, mereka tabrak dan ini dia. Ada Tsunami Wave yang langsung dikeluarkan dan hilanglah sudah Dreams. Tidak ada kesempatan untuk bisa menyelamatkan kiri. Swift Trinity sudah diselesaikan oleh Erlan. Dia ready untuk team fight, tapi belum sekarang. Mungkin akan langsung dituju untuk Oke, dan ini dia ada sebuah serangan kembali. Bekam dari Narkonya. Dan sekarang ada pergerakan dari Narto. Mulai maju ke arah depan. Dan Nina pun menjadi korban. Coba lihat sakit banget. Sakit banget. Triple kill. Itu dia Albert dengan Lukasnya. Triple kill flash combo yang mungkin damage-nya melebihi ekspektasi target yang terkena flash combo dan membuka lagi potensi di arah mid-nya. Teruskan lagi Dreams-nya dan ini udah langsung tarik gold-nya. Banyak banget untuk Evos. Langsung OTW jadi Hokage tentunya. Albert dengan triple kill. Ini benar-benar menguntungkan banget bagi Evos. 3.200 gold lead. Karena satu hal saja ketika Haisha tumbang tadi terkena SOD. Semuanya langsung pecah banget di area jungle, di area mid lane juga. Dan Rin bahkan gak gerak sama sekali. Even dengan mode Susanoo tadi. Gak dikasih ya. Maksudnya kalau lagi flash combo gitu kita mau nge-flick aja susah loh. Iya. Kayak kedorong-dorong. Itu efek knockbacknya berkali-kali soalnya. Dash dari ini nggak bisa, dash simple kayak Chrono Dash nggak bisa. Jadi memang udah keunggulan dari Lukas memang kan. Pokoknya Lukas juga lumayan prioritas untuk beberapa region. Dan sekarang lihat Lord kembali spawn, mungkin Alter Ego bisa dibilang nggak boleh nih sampai kelepas Lord yang pertama. Dan kalau boleh jujur ya, laning jauh bakal jadi tugas yang berat untuk Alter Ego karena tahu sendiri Moskov dia sangat kuat di laning jauhnya, dia bisa nge-clear dengan cepat dan split push. Tentu akan selalu jadi option yang bagus untuk teman-teman dari Evos. Ini nanti yang pegang enak banget ya, ada heal terus. Masalahnya sekarang juga kan dari pergerakan Erlan sendiri lebih jauh ya. Haisnya gak banyak lagi di dalam tubuhnya. Namun barisan Spillek kayaknya udah keluar loh. Tapi nice ejector loh dari sini. Dia selamatin Sobri. Lu aduh malah kena tadi ada poin guys seperti tapi Lord menjadi milik dari Bos. Bahkan sekarang ada tajam lagi sekarang berada sudah daripada akan seperti apa lagi kejadiannya. Namun barusan sudah habis live. Ya berhasil langsung dikeluarkan selesai. Keputusan yang begitu baik Erlan. Mereka sadar ketika atasnya Show SOD berhasil connecting fight di sisi lain. Menjadi keuntungan untuk Evos kembali. Wah, 4.600 gold dipegang sama Evos. Lord juga akan march dari area top lane dan katanya belah dada gua isinya merah, ternyata biru. Oh gitu. Iya, ini dia Celadi Streamer. Kawan-kawan bisa mengunjungi channel official di streamer LGLI. Keren. Coba. Waduh, tuh katanya tuh. Waduh, tuh. Prof, artikan surat jujur ya, Prof? Ini memang emang aktif aja ya. Emang aktif aja. Tadi pagi saya lihat dia mengerjakan paksa. Mungkin ini efeknya ya. Lama ya, memang. Oke, lo kali ini udah mulai mendekat dari garis pertahanan Alter Ego. Holy Defense udah ke-trigger di mid. Oke. Ini juga mungkin bakal langsung tabrak sepertinya. Dan sangat memungkinkan untuk langsung dihancurkan. Lord ada di area atas. Sementara Rin tadi udah menyelesaikan tugas sebagai tengah. Hei, dia gagal dari Zengzer. Dan main maju akan videonya udah kembali di dalam kembali namun ada pergerakan di belakang dan cek hilang dengan dari kawan memiliki. Akankah dia bisa selamat bahkan Erlan memiliki damage yang tidak terhentikan. Oke, tapi Alter Ego masih bisa bertahan kali ini mereka memukul mundur Evos keluar dari pertahanan base mereka dan dia akan reset kembali dari temponya. Hanya bertukar dengan immortality. Apakah ini bakal worth? Tapi setidaknya mereka mendapatkan top lane dan Lordnya di bawah. Ini bakal jadi teritorial yang bagus banget untuk Evos dengan 5.000 gold lead. Tentu Moskov punya satu winning condition yang akan sangat dimaksimalkan, yaitu adalah split push. Dan apakah kita akan melihat SOD-nya hanya ancaman sehingga split push yang bakal dituju sama teman-teman dari Evos itu sendiri. Sementara untuk Alter Ego, kalau kita ngomongin winning condition dari segi item, ini masih terlalu jauh. Wind of Nature mungkin akan ngejawab karena Hais balik lagi. Dia juga perlu untuk menjaga posisi ketika berhadapan dengan Albert. Karena kita tahu Lukas ketika langsung unleash the beast. Jadi tak terhentikan. Mereka sepertinya mencoba untuk bisa mendekati lagi aliran maksud yang dipilih. Dan dari belakang terang-terangan mereka melakukan serangan yang tidak terduga tapi sepertinya satu orang berhasil yang sudah diakan dan saya yang banyak menjadi korban. Lalu pergerakan dari ujung bagi Albert tersisa berdua saja. Mereka mengejar-ngejar area pertahanan milik Alter Ego dan juga sana Erlanja sendiri, Erlanja bergabung, Erlanja hampir saja tapi Immortal mencoba bisa mendapatkan lagi satu
poin kill. Dream coba menekan. Aduh, dan berhasil mengamankan hampir keseluruhan pemain dari Alter Ego. Menyisihkan Dream seorang diri saja one player. Immortal di waktu-waktu kritis membalikkan keadaan, bahkan tadi sandwich yang diinginkan ternyata Alter Ego lebih siap membuka posisinya dan memberikan celah. Lagi-lagi Alter Ego bisa bertahan. Mereka expect bahwa akan ada flank dari EVOS. Dan ternyata winning kondisi tersebut 3 gagal. Untungnya Erlan menyelamatkan hari dari EVOS triple kill dengan immortal timing yang tepat. Dan bahkan Winter pun sampai digunakan oleh Albert karena dia dalam posisi yang sangat terancam sekali. Heist sudah gunakan dari win nature-nya sehingga hampir semua resource dihilangkan di team fight barusan. Ini mahal banget Immortal mahal bro. Erlan sudah ready lagi dengan win of nature dan fight akan dipegang kembali. Mereka akan mencoba kembali, konsil sudah dikeluarkan juga. Terlihat kali ini Suelo mencoba bisa memancing. Hei, dipancing sudah. Ini bagaimana terjadi dan berhasil. Blast sepertinya mengambil peran PC nama. Lot untuk EVOS kembali dilakukan. Pertukaran satu kedua. SOD correct? SOD satu terakhir dan Hijume kembali menjadi korban. Itu dia tombak Erlan yang tahu di mana ketika Alter Ego tertinggal langsung diculik tadi. Penculikan dari Erlan begitu manis. Sekarang 3 melawan 3 maka disrespect Hijume yang harusnya ini memakan waktu cukup lama. Wah, ini berbahaya karena Hijume merupakan high ground defense yang baik bagi Alter Ego. Walaupun sekarang goldnya nggak berbeda jauh, tapi EVOS masih punya keuntungan. Mereka masih bisa melakukan pick off. Heist memiliki Malefic Gun, jarak dia akan semakin lebih aman, tapi ingat harus hati-hati. EVOS sudah melakukan blunder di top lane tadi. Tidak boleh melakukan serangan yang gegabah ketika beranjak ke high ground kedua kalinya. Oke, mereka mencoba lagi memaksakan akan menumpang karena satu gestarkan di tengah atau di bagian bawah. Dengan Webden yang telah hadir, ternyata masih bisa dijaga. Masih lanjut berarti, masih bisa bertahan dengan Hijume yang kembali spawn. High ground defense-nya ada dan EVOS the best yang bisa mereka lakukan adalah kuasai zonanya. Menguasai zona area jungle. Tetap dengan farming, tetap dengan 1.500 gold. Jangan malah berkurang nih, karena EVOS nomor kecil. Oke, kemarin aduh. Kita yang dekat ya. Kayak usah dekat defensif. Oh sekarang? Oke, ini dia serangan dan Tsunami yang langsung dikeluarkan bola. Tapi ini memang langsung kehilangan saja sekarang benar-benar serangan yang sama. Dan kayaknya bola pelajar mereka di bertiga di bawah terjadi. Tapi ada Lader dan Rene. Sasuke, kau pun tidak akan kuat melawan begitu banyaknya. Mulai dari bos tadi berkumpul. Wah udah begitu dewasanya Erlan. SOD-nya connect tadi karena Dreams yang udah sangat low. Tapi dia sadar gak bisa untuk nabrak masuk. Mereka kan cuma untuk dapetin objektif aja guys. Taruh blasting ya. Ini harus hati-hati, masih ada Heist. Dan bahkan Heist ini light wheel. Dia benar-benar ingin mengusir member dari EVOS dan lihat damage yang diberikan. Step-stepnya. Dan dari lain itu baru beberapa bulir-bulir dari Kari. Ini harus hati-hati banget. Siapapun bisa di meltdown oleh Heist. Ya, semua mata harus ke arah Heist terlebih dahulu nih. Karena udah momennya Heist kan, late game. Ini dia Heist moment. Dan emang Heistnya nggak boleh pick off juga. Ingat itu masih fight. Ini benar-benar barusan yang terjadi adalah Erlan versus hujatan sebelumnya. Dihantam sama dia. Tapi dia Pembuktian. Pembuktian. Improvement yang menarik ya. Bahkan permainan yang begitu ciamik tapi sekarang hati-hati. Sabar, udah ancang-ancang tuh. Hati-hati pokoknya. Udah real game loh ini. Itu sementara doang sih kayak Itu sementara doang. Dia butuh 2 detik kayaknya untuk dapetin kill ke siapapun gua rasa. Itu kuda-kudanya tadi Q udah kelihatan. Tapi Lord Oke, Lord mau dicepetin. Udah ada satu konsol udah keluarkan Nino mencoba bergerak tapi Rine cover. Bahkan ada Dream. Dia dengan ada konsol tadi Rine begitu saja kita kena seperti apa yang mereka berada. Pergerakan Hijume berhasil untuk bisa mendapatkan lubang sabun bakal sekarang Rine pun menjadi korban di dapat peluang. Tapi Ki ngecap Sartika tapi di depan berbeda Erlanja masih berusaha untuk bisa mengatakan damage sebagai belakang begitu Erlan mencoba bisa mengejar tapi Erlan mencoba untuk bisa nge-reject dia miliki hampir saja membuat dirinya pun lejat jangan tidak poin
Plus membuat Erlangga. Bahkan sekarang ada Winter di dalam tubuh yang lewat tidak membantu. Wow, didapatkan kali ini Alter Ego. Masuklah dengan lurusnya karena di pertama Alter paling cepat 10 second lagi. Oke, 9, 8, 7,